sebab ujar orang-orang tua dahulu, tidak ada yang lebih baik kalau orang diberi orang Bakumpai ini harus ke Bakumpai mengaji. Dan orang yang mengaji ke Mangsion zaman itu banyak. Orang dari Bontok, dari Baru, dari Babai. Jadi Bejukung pengajian kadi itu ada bagi murid-muridnya yang sudah tinggi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan kali ini lebih spesifik, yakni tentang belajar Islam di negeri Bakumpai. Iya. Bakumpai itu bisa tanaman rumput, bisa bahasa, bisa bagian dari suku bangsa Dayak, bisa sebuah negeri. Iya. Yang namanya negeri Bakumpai. Alhamdulillah saya diperkenankan untuk bertamu dan bertemu dengan salah seorang tokoh Bakumpai, Pak Dr. Andes Haji Adrian Nopel Samudra. Iya. Apa kabar, Pak? Kabar baik aja. Kabar baik. Di sini ada piagam penghargaan nih, Pak. Kapan dapatnya nih, Pak? Baru aja tanggal 17 September. Iya, 17 September tahun 2022. Di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Ya, ada pertemuan besar keluarga kerukunan Bakumpai di Palangkaraya bersama DPD bersama Ketua Pusat. Ya, Haji Yuni Abdi Nur Sulaiman dengan Profesor Dr. Haji Suryansah Muhaini SH MH. Ini Pak, kalau tanggal 17 September berarti sebulan setelah ulang tahun? Iya, saya seulang tahun kan 7 Barakallah fi umri. 7 Agustus atau usia keberapa, Pak? 81 sudah umur 81 tahun. Iya. Dan barangkali tidak banyak yang seumuran Bapak ya? Iya, kalau ada yang mungkin tidak bisa bergerak lagi. Tidak bisa bergerak lagi. Sebelum membahas tentang bagaimana pendidikan Islam di negeri Bakumpai, saya ini penasaran, Pak. Sejak S1 itu ada nama orang Bakumpai, mohon maaf belum sebutkan, Haji Adrian Nopel Samudra. Nama Bapak, dari mana asal usul kata ini, Pak? Adrian Nopel, rasanya asing bagi orang Bakumpai. Iya. Buat saya pribadi. Iya. Ada nama Samudra juga. Iya. Bisa dijelaskan, Pak? Saya menjelaskan sedikit menurut cerita dari orang tua saya. Ya, ibu saya yang pertama. Nama saya itu bukan ini. Namanya Amid Hansah. Cuma karena menurut orang Bakumpai, saya ini penyakitan, sering sakit. Jadi pada satu hari mama saya merubah nama saya. Lalu katanya, siapa yang lebih dulu masuk rumah kita ini yang memberi nama nanti. Lalu di tapung tawarnya di muka tangga rumah kami. Di desa pada kelahiran saya. Desa di mana, Pak? Di Benau yang kelahiran Haji Aswadi Syukur. Oh, satu desa dengan... Satu desa. Iya, di kecamatan Lahe. Ya. Jadi di daerah kami itu ada sepupu saya dari Martapura, guru ngaji yang mengajar alif bata itu ya, Quran tuh. Ya, alif-alifan lah. Alifan. Jadi dia tuh mengajar, lalu kakak saya itu yang lebih dulu masuk. Lalu kata ibu saya, "Nah, Mujaji itu sepupu saya dari Marabahan, orang Marabahan tapi mengajar di sana, mengajar Quran, orang madrasah lah disuruhnya, gitu. Jadi dia di tempat Marina saya satu. Nah, datang ya. Nah, ini Mujaji, kamu dapat tugas memberi nama adik saya, kamu ini. Iya. Karena Ikam yang lebih dulu datang ke rumah. Kamu yang lebih dulu datang. Mujaji itu di Martapura, di dalam pagar. Ada sekarang rumahnya di dekat masjid di Tuhfatur Ragibin tuh. Tuhfatur Ragibin? Iya, Tuhfatur Ragibin di pinggir Banyu. Ada anaknya sana, Mahmudah namanya. Jadi kakak saya itu, Pak ini orang sana, orang alim di Barampagar. Lalu dia beri nama Adrian Nopel ini. Adrian Nopel ya? Iya, Adrian Nopel. Jadi ini nama yang terkenal di Turki. Ya, saya kira memang berbau-bau Turki. Iya. Jadi karena saya ini dididik oleh orang tua saya, kamu ini tahu tak? Ini dari nenek kamu ini orang yang dicari Belanda katanya, karena pernah membunuh kontor.
di Marabahan, kontrol Belanda. Kontroler. Iya, kontroler. Iya, iya. Ahli pemerintahan di sana. Dia di Basahap katanya. Jadi namanya adalah Kiai Jaya Samudra. Kiai Jaya Samudra. Apa disebab kayak Kiai? Karena dia alim jadi. Orang alim ya. Orang alim, ya, orang alim rebani lah. Ya, ya. Alim batin. Ya, ya. Nah, jadi itulah asalnya saya letakkan Samudra lagi. Karena mengingat datuk saya itu orang yang gagah berani kalau menurut cerita orang Bakumpai. Berarti Bapak ini sebenarnya keturunan Basahap? Ya, Basahap itu, Basahap besar. Di masjid itu, nah, dari komplek masjid itu dari nenek moyang saya. Makamnya di mana, Pak? Di sana juga ada. Di sekitar di Marabahan. Al-Anwar itu? Iya, ada di sana. Nah, jadi ceritanya Kiai Jaya Samudra mengapa disebut Kiai? Karena dia adalah alim. Orang alim. Nah, waktu zaman Belanda, rumahnya di Marabahan itu dibakar Belanda, habis. Nah, karena dia yang membunuh kontroler tadi. Kiai Jaya Samudra itu. Jadi dia dengan abahnya, dengan iparnya si Haji Matarip, dengan Tamlu, iparnya itu minggat lah dari Marabahan. Nah, terus ke Barito. Di sana dia membuat perjuangan. Iya, iya. Dan bukti otentiknya ada. Bukti otentiknya Padangnya, kontrol ada. Ada. Dengan Bapak? Iya, dan keturunan kami. Oh. Iya, ada. Itu berjuang masa Pangeran Antasari atau Mat Seman? Sudah Antasari, tapi Antasari kan ke darat, jalan darat ya. Melalui sana, Mortewe atas. Langsung Samudra pulang ke Barito, bikin lagi benteng di sana, dibakar Belanda lagi di desa Mangkahoy namanya. Era 1800-an berarti, Pak? Iya, iya. Nah, lalu dia itulah yang bisa memberi izin Antasari bikin bikin benteng di Baras Kuning. Oh, berarti ini buyut atau apa, Pak? Ini Datuk generasi keberapa? Datuk Samudra moyang kami adalah Haji Alimuddin kan. Alimuddin. Ya. Ada di sini, Pak. Ini kayaknya ada silsilah. Ada silsilahnya. Ya. Jadi bisa dihadapkan ke kamera. Nah, ya. Ini Haji Alimuddin beranak di sini Haji Matarip. Nah, Matarip ini beranak Matali. Ya. Ada juga Matlamin. Banyak nih anaknya nih. Nah, ke Bapak? Ke saya adalah dari Matali. Nah, dari Matali inilah yang beranak nenek saya, Haji Mat Saman. Mat Seman. Ya, ada juga Abdullah. Jadi bukan Gusti Muhammad Seman. Lain. Bukan ya. Jadi Gusti Seman itu diberi perlindungan oleh juriat kami ini. Tidak berani dia ke Barito. Wah, luar biasa ini, Pak. Sudah terjawab tanda tanya saya sejak kenal Bapak tahun 1999-an. Iya. Ya. Oke, Pak, itu satu hal. Nah, kita kembali kepada pengajaran Islam di negeri Bakumpai atau Marabahan. Pertanyaan ini, rasa penasaran saya ini diawali dari setiap mendengar pembacaan manakib Alimul Alamah Qadi Haji Abdul Samad bin Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Iya. Ini ada manakibnya dikarang oleh Abu Daudi atau Irsyad Zain. Iya. Jadi kalau kita hadir dalam haulan itu kan dibaca manakib. Iya. Nah, dalam manakib itu diceritakan, ya saya baca aja, Pak, satu paragraf sedikit, bahwa aktivitas Alimul Alamah Qadi Haji Abdul Samad hanyalah mengajar dan mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan kepada anak cucu serta para murid dan santri yang datang dalam pengajian-pengajian yang beliau laksanakan di Marabahan. Ya. Selain dari penduduk setempat, banyak pula yang datang dari berbagai kampung, termasuk yang datang dari dalam pagar Martapura untuk belajar mengaji kepada beliau. Jadi jelas dalam manakib ini dulu Marabahan pusat pengajaran Islam. Iya. Nah, tapi persoalannya kan era ini kan sudah lama sekali, Pak. Iya. Sudah lama sekali, ratusan tahun, tentu saja saksi hidupnya tidak ada. Tidak ada. Artinya Marabahan pernah menjadi pusat pengajaran Islam pada masa era
Kadi Haji Abdul Samad. Iya. Kalau kita masuk pada wilayah itu tentunya ratusan tahun yang lalu, saksi hidupnya tidak ada. Iya. Mungkin manuskripnya juga belum bisa kita temukan. Jadi sepanjang penelusuran saya, belum ada riset ke sini, Pak. Iya. Bagaimana pengajaran Islam di negeri Marabahan. Tapi setahu saya, Bapak kan pernah belajar agama di Marabahan. Barangkali kalaupun kita tidak masuk pada era ini, minimal pada masa-masa puluhan tahun yang lalu, bagaimana pengajaran agama di Marabahan? Artinya Bapak pernah menjadi santri atau murid. Mohon bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Saya ini sebenarnya dari Berito jauh. Dari Benau ya? Iya, jadi waktu itu mungkin memakan waktu berminggu-minggu lah, kapal itu lambat ya. Kapal dagang ya. Pakai mesin, Pak? Ya, pakai mesin. Nah, itulah ke sana itu dengan peralatan ya, alat tidur, alat makan, nginap lagi di tempat tetangga keluarga. Ya, saya di Sungai Madang dulu. Jadi mengaji waktu itu saya pertama karena waktu itu ada keluarga pembakal nang Katuha ialah pembakal Alek namanya. Nah, di kampung Sungai Madang tuh. Sungai Madang. Lalu dianjurkannya oleh merina saya ini mah hadap kiai di sana. Ucu murid ngarannya. Karena keluarga dari abah juga itu. Sebelum ke situ barangkali banyak orang yang tidak tahu Sungai Madang itu di mana, Pak? Sungai Madang tuh di hilir masjid tuh nah. Oh, di hilir masjid. Iya, itu ada turutan kecil, sudah itu baru Sungai Madang. Sungai Madang. Nah, di situ. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 1954. 1954. Iya. Lihat 50 tahun lebih, Pak ya? Iya, iya. Oke. Jadi saya mengaji, waktu itu saya masuk madrasah. Madrasah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Basyuni, Kadi. Itu. Jadi murid-muridnya yang mengajar. Orang tua dari Pak Kastalani, Haji Bawai, ya, Haji Esturi Bey. Nah, itu anak-anak beliau. Ya, Ali Mirdad, kenal benar saya sama anak-anaknya itu. Nah, jadi setelah saya mengajar ngaji itu, saya ini buta mengaji. Malum datang dari hulu lah. Ya, usia saya masih SD lah, SD kelas 6 lah. Kelas 5-6. Sekitar 12-an ya. Oke. Jadi karena memang niat hendak mengaji, sebab ujar orang-orang tua dahulu, tidak ada yang lebih baik kalau orang di Berito, orang Bakumpai ini harus ke Bakumpai mengaji. Iya. Sebab ternyata orang yang ke Berito itu, orang Bakumpai itu semua bisa hukum waktu itu. Minimal jadi hatib, jadi pengulu. Kalau orang Bakumpai yang ke Barito. Entah yang generasi sekarang ya. Tapi kalau generasi dahulu dia mengerti fikih, mengerti hukum. Ya, jadi saya ini taat aja. Belajar bangunan madrasah. Madrasah tingkat 2 di Higa Masjid tuh. Ada lagi sekarang. Al-Anwar. Iya, di Masjid Al-Anwar tuh. Oke. Itu ada kubur-kubur, lalu ada madrasah itu. Itu didirikan oleh Haji Ahmad Basyuni Abjar orang. Nah, Bapak semasa dengan almarhum Haji masih hidup, masih bertemu. Iya, bertemu. Oke. Jadi saya mengaji sama keponakan beliau ya. Pertama pengulu Haji Maswir itu keponakan beliau. Jadi saya mengaji kitab tuh secara duduk, di situ mengaji Sabilal Muhtadin. Mengaji saya situ mengaji duduk. Nah, jadi saya sangat teringat kepada guru itu waktu mengaji duduk tuh. Kira lama baru dia mengajar, dia membaca-baca dulu, baca atata mengaji, baca banyak selamat macam atau ahli kharsa ustajina. Jadi semua itu pengantarnya itu dibaca sidin, hanya membuka pengajian. Nah, lalu jar sidin kalau hendak berbarakah mengaji ini hendaklah berwudu berdahulu. Nah, kayak itu karena kaji duduk. Pengajarannya menggunakan bahasa Bakumpai ya, menerangkan menerang fikih tuh kayak ini, tentang air kayak ini, tentang istinja kayak ini, tentang kitabnya Sabilal Muhtadin. Nah, jar sidin runtut sidin anyak. Ajar saya itu bagaimana cara istinja. Istinja itu jangan dari bawah, dari atas, bercucur air begitu. Mengajar segala mustamal, ini makruh, ini haram, itu semua fikih itu. Nah, itu satu guru tempat mengaji. Mengaji duduk di rumah atau di rumah? Rumah itu cara Banjar.
Oke. Nah, jadi saya mengaji. Sudah itu saya ke seberang rumah Kadi Haji Ahmad Besuni lagi. Di situ adalah rumah Haji Mahyuni Ma'ruf ngaranya, Benantu Sidin. Di situ mengaji lawan guru Tausun Ma'ruf adingnya. Iya. Jadi mengaji di situ pagi saya. Ya, Haji Ahmad Besuni itu di seberang itu nah. Ya, saya melihat aja di seberang. Belah sini hendak tulah ke pasar, tahu saya. Nah, lalu apa? Mengaji di situ tuh Hidayatus Salikin, ilmu tasawuf. Nah, jadi orang Bekumpai ini katanya kada boleh dulu banyak mengaji yang lain-lain, harus tasawuf berimbang. Nah, tentang maksiat lahir, maksiat batin, di situ semua. Jadi syarhut macam-macam lah. Jadi itu dianyakinya dulu. Ya, itu. Jadi sama guru Tausun itulah, Tausun Ma'ruf itu guru saya. Itu yang mengajar. Berarti dua tadi ya? Dua. Haji siapa tadi, Pak? Haji tadi, Pengulu tadi. Pengulu. Ya, lawan Tausun Ma'ruf. Dengan Pak Haji Basuninya? Haji Basuninya dia mengajar yang tinggi. Oh, berarti ada levelnya, Pak? Ada level. Jadi orang yang tinggi ini dia sampai kalau cerita murid-murid yang lain tuh sampai dia mengajar ilmu tarikat tuh, tapi orang sudah mapan. Iya. Nah itu. Jadi fikih harus lulus dulu. Sabiral Muhtadin. Iya. Tasawuf Hidayatus Salikin. Sampai Sairus Salikin. Iya, itu. Itu di Bekumpai itu dulu. Terus kalau tadi kan ada madrasahnya, Pak? Iya. Di madrasah tuh mengaji yang biasa. Negara tauhid segala apa, pelajaran ke sekolah sekarang. Formal ya? Formal. Berarti madrasahnya pagi atau sore, Pak? Sore. Oke, sore. Muridnya banyak, Pak? Banyaknya bertingkat dulu. Kemudian tadi mengaji duduk. Iya. Malam atau kapan? Siang. Jadi sebelum ke madrasah ya? Iya, jadi saya itu pagi mengaji tasawuf itu dulu. Pagi mengaji tasawuf? Iya, sudah itu ada lagi waktunya. Siang? Ya, siang fikih itu. Sore pendidikan agama formal? Iya, formal. Nah, itu saya waktu itu. Berarti luar biasa nih, full day nih, Pak? Full day. Iya, tapi ada orangnya juga. Kadang-kadang orang yang kadang mengaji itu acuh aja lah melihat aku mengaji. Iya. Aku bertapih mengaji. Kopiah, ya. Karena di Bekumpai waktu itu adat tuh sangat kuat. Bisa dijelaskan, Pak, adatnya bagaimana, Pak? Kopiah apakah bisa miring atau apa? Boleh miring, ada namanya pujur. Karena ada grup-grupnya. Mempujur itu bagaimana, Pak? Pujur itu menegakkannya. Berarti itu orang sombong. Ini tuh orang Bekumpai. Miring itu bagaimana, Pak? Yang miring sombong? Yang ini sombong. Kalau boleh. Jadi. Iya. Oke, terus karena Pak, saya memang di sana banyak sana. Iya. Nah, jadi selain kopiah, peci, apa lagi, Pak? Aku bertapih lah. Itulah. Jadi aku bawa kitab. Jadi aku takutan juga waktu itu orang tuh kuntau-kuntau melihat aku ngaji. Jadi aku pada lawan marina aku di situ. Iya. Orang rasa takutan, malu orang jauh kan. Iya. Melihat masyarakat kayak itu pindah Jadi jarano ini ilmunya aja. Ada ilmunya kan. Iya. Nah, apa ajar kok ilmunya? Ada ilmu syarat kurang aja Pak. Ujarnya lah. Coba ajarnya ikam bila di tempat orang tuh jar. Hakikat aja jar. Iya. Buana bisu bumi bungkam. Antak dibatis jar. Harap juga kalau orang balik lah. Iya aku nih. Karena opa jarang tuh aja aku. Nah, aku nih jago lambat bangun. Ada syaratnya jarang berkumpul tuh. Iya. Marina juga. Iya. Jar. Ikam harus tahu dengan sahabat ikam sendiri itu ya. Apa dulu? Ini bacaannya. Ya malaikatul rabbi aikajuni fitulu il fajri. Apa artinya, Pak? Hai malaikat yang menjaga diriku, bangunlah aku sebelum terbit fajar. Iya. Jadi itu, jadi kamu bila kemana-mana, mesti kamu dulu bangun ya. Ada api, ikam bangun, ada pencuri, ikam bangun. Nah, bila ada bahaya, takut. Diajar Sidin. Oke, lanjut ke pengajian tadi, Pak. Ya, pengajian itu terus. Lalu dekat itu, tahun 55 itu hendak pemilu. Lalu orang mulai ke KB. Aku udah mari ke KB ini. Di Marabahan? Di Marabahan. Menurut ceritanya, tapi aku lagi halus lah, kami tahu.
dapat 3 kursi waktu itu orang ke KB. Partai politik dulu. Ya politik, Jona Masri, siapakah dulu tokoh-tokohnya. Betul. Itu nah aku ingat. Sudah itu mereka mendirikan SMP ke KB di muara sungai Madang tuh. Madang. Nah, rumah Haji Imran Ajis itu. Nah, jadi disitulah SMP itu swasta. Nah, di situ bubuhan kesanin masuk SMP. Nah, aku pulang ke Hulu. Ke Barito. Ke Barito pemilu tuh. Iya. Nah, pemilu di sana. Sekalinya di sana aku nih ada garing. Ya. Tatahan aku selahun. Sudah itu mendirikan babuhan Asia Swadi itu PGA. PGA Partikelir. Pendidikan beragama di TW. Ya. Lalu aku dimasukkan ke sana oleh abahku. Berarti sudah berhenti mengaji di Marabahan? Mengaji ada banyak, aku sekedar itu aja. Berapa lama, Pak? Ya, kalau dari setahun lah aku pulangnya. Kita bertahan di Marabahan dulu. Tadi kan ada 2 guru. Iya. Adakah guru-guru yang lain yang Bapak belajar di sana? Nah, aku belajar kadang hanya 2 itu aja aku. Ada aja pengguru lain, Haji Anang Azhari. Keluarga olehan Mangsiun itu juga banyak. Guru Mahyuni itu tiap lepas Jumat itu bacaan di masjid. Di Masjid Al-Anwar. Anwar tuh. Nah, Masjid Al-Anwar itu dulu seperti apa, Pak? Jadi bila Jumat itu bentuk masjidnya, Pak, bentuk masjidnya masih kayu. Jadi masalah tuh orang di sana mempugar itu. Cuma alasan orang karena ada biaya untuk mengganti atap, baiki. Padahal menurut ilmu orang Bekumpai, kada boleh wakaf ini dipermak. Satu potong pun harus anak di tanah wakaf itu. Nah itu kalau perjalanan orang di sana, kada boleh jadinya diganti atau ditukar, ini kada boleh. Terus pengajian agama di Masjid Al-Anwar tiap hari apa, Pak? Hari Jumat. Tiap hari Jumat. Iya, jadi yang hatib-hatib itu. Tapi kalau pengulu tuh Kadi Haji Ahmad Besuni itu kada hatibnya, langsung aja di mimbar tuh ada wadahnya. Semacam majelis taklim seperti di tempat kita. Kada ada. Cuman pengajian Kadi itu ada bagi murid-muridnya yang sudah tinggi itu. Oh, jadi orang biasa belum boleh? Ya, ada muridnya, ada langgar di Hulu, ada Sidin tuh, Bani apa kan namanya? Iya, Bani Arsat loh. Iya. Nah, situ. Jadi situ ada teman saya dulu dari Petap ngarannya. Iya. Ya, dari daerah Bangkuang. Basri ngarannya. Itu ngaji tinggi sudah. Jadi terhentinya Bapak mengaji tadi karena ini pemilu. Iya, harus pulang. Harus pulang. Dan orang yang mengaji ke Mangsiun zaman itu banyak. Iya. Orang dari Bontok, dari Baru, dari Babai. Jadi bejukung. Nah, banyak membawa pisang, membawa makanan. Berarti memang banyak ya? Banyak. Tahun 55 itu? Iya, sudah masih lawan Kadi itu orang. Dari hulu sungai juga banyak, Pak? Iya. Memang jadi karena aku level di bawah, masih anak-anak lah. Iya. Ada belum lagi. Oh ya, belum. Oke, bacaannya oke. Iya. Nah, yang menarik itu apakah pakaian guru di sana itu mengaji itu biasa atau pakai jubah atau pakai apa, Pak? Biasa aja. Biasa saja. Biasa aja, kopiah biasa aja. Kopiah biasa. Iya. Nah, ini menarik karena di dalam manakib ini diceritakan, Pak, Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Jafri itu pakaian sehari-hari beliau pun tidak mau memakai pakaian ulama-ulama pada umumnya. Iya. Kecuali pada hari-hari tertentu. Namun beliau lebih banyak memakai celana dan setelan jas tutup dengan kopiah hitam yang berbentuk bundar. Iya. Barangkali seperti ini ya, Pak ya? Iya, karena beliau waktu itu orang-orang yang ada jangan di era itu ya. Di daerah itu. Yang alim ya ucu murid itulah, bukan itu. Itu kan ya hirang aja. Hirang. Iya, dia ke masjid, tapi kalau Amang Haji Ahmad Besuni itu sudah kadang jas tutup, sidin ke pasar pun kayak itu. Iya. Jas tutup, sepatu kamsus. Oke. Nah, berarti ringkas cerita Bapak kemudian kembali ke Barito. Iya. Kemudian di Morateweh ya? Iya, Morateweh. Kemudian kerja di IAIN. Kabarnya setelah itu Bapak terpanggil untuk membangun pesantren di Marabahan. Iya, itu saya melihat banyak faktor. Dulu kan saya setelah dibangun
PGAP swasta di Mertewe. Oke. Sampai saya bina itu tidak ada gedung di komplek Mangkusari, itu kami bikin gedung. Maksudnya di Marabahan, Pak? Enggak, di Mertewe dulu ceritanya. Mertewe. Sampai saya sekolah di sana, tamat dari PGA di sana sampai ke PGA di Banjarmasin, saya mengajar lagi di sana. Nah, terbetiklah hati saya waktu saya pindah dari Mertewe itu sudah mendirikan Aliyah. Nah, saya pindah sebab saya kan masih enggak batitel lah. Jadi alasan saya kalau saya enggak ada ini, kalau datang orang dari atas lagi saya kan malu ya. Jadi saya mau studi aja. Jadi studi saya di sini, tugas izin belajar pegawai ya dari direktur sana pendidikan. Lalu datang Kiai Haji Iwat dari Mesir. Haji Kaslani ada juga sana. Bertemu situ. Nah, ini cerita menarik, Pak. Akhirnya. Tapi akan kita lanjutkan setelah sesi ini. Iya.